Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Fasdianisi. Saya calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Jember. Saat ini saya bersama dengan salah satu rekan sejawat dari mata pelajaran IPA, yaitu Ibu Ulfa, yang juga mengajar di SMP 3 Jember mata pelajaran IPA di kelas 7. Baik Bu Ulfa, terima kasih tadi sudah mengobservasi di kelas saya. Itu tadi yang saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Mungkin ada yang ditanyakan dulu supaya Bu Ulfa terkait pembelajaran diferensiasi. Untuk pertanyaan pertama, tujuan Bu Anis melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini apa sebenarnya? Seperti yang kita ketahui ya Ibu Ulfa, bahwa setiap kelas itu pasti terdiri dari anak-anak yang heterogen, baik itu dari kesiapan belajarnya, gaya belajarnya, ataupun juga kemampuan dari bakat minatnya, sehingga seorang guru itu harus melakukan pemetaan seperti ini ya. Kita sudah menentukan strategi diferensiasi apa yang akan dilakukan. Untuk kegiatan ini saya melakukan strategi diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Jadi pada diferensiasi prosesnya, karena siswa saya terdiri dari beberapa heterogen dan beberapa anak yang ada kemampuannya itu sudah bisa memahami dari materi tersebut, ada yang perlu scaffolding oleh guru, ada yang sangat banyak scaffolding dalam pelaksanaannya. Sehingga dalam strategi ini untuk diferensiasi proses, saya melakukan pembelajaran berkelompok Bu Ulfa. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 3 macam anak. Hanya saja siswa memang tidak diberitahu bahwa mereka sedang dipisah-pisah berdasarkan kemampuannya. Jadi itu istilahnya peer teaching, belajar dengan teman sebaya. Kemudian diferensiasi proses yang lain berdasarkan profil belajar. Jadi Bu Ulfa tadi melihat media apa saja Bu yang saya gunakan, mungkin bisa Ada media PowerPoint, kemudian juga ada video pembelajaran dari YouTube, ada dua media, dan juga ada praktikum juga. Itu tadi untuk memfasilitasi siswa yang belajarnya tipe visual, ada yang audio dan ada kinestetik. Jadi praktikum tadi itu membantu siswa yang gaya belajarnya memang harus dengan gerak. Jadi tadi praktikum pencemaran air, mereka mengukur suhu, mereka mengukur pH, itu kinestetiknya bekerja. Auditori itu bisa dengan diskusi, yaitu tadi seperti tadi dia berkelompok, kemudian mendengarkan guru melalui video, itu bisa difasilitasi. Kemudian visual, nah mereka melihat langsung, ya, melihat langsung bisa dari video, bisa melihat hasil pengamatan, data pengamatan dan sebagainya. Jadi yang ketiga, produk yang dihasilkan siswa. Jadi siswa bisa melaporkan produk belajarnya itu dengan secara bebas. Bagaimana Bu Ulfa, apakah tertarik untuk menerapkan ini di kelas? Menjadi tentunya tertarik, karena kan bisa mengasah kemampuan masing-masing siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi materi yang disampaikan bisa diserap dengan baik oleh siswa, sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Maka menurut Bu Ulfa, saya sebagai JKB di sekolah ini sudah mampu menginspirasi teman-teman untuk turut melakukan pembelajaran diferensiasi. Menjadi betul sangat inspirasi untuk kedepannya. Kita akan melakukan seperti yang Bu Anis lakukan tadi. Apa langkahnya Bu Ulfa supaya bisa mengikuti itu juga? Supaya bisa mengikuti. Yang pertama tentunya harus mengenali dulu bagaimana karakter anak-anak, kemudian kemampuannya di masing-masing anak, dan juga gaya belajarnya tadi. Nah, baru setelah itu saya akan melakukan proses diferensiasi tadi, pemetaan. Nah, nanti untuk pembelajaran mungkin secara kolaboratif. Tidak hanya siswa ya Bu Ulfa, nanti guru saya dan Bu Ulfa akan berkolaborasi sebagai tim MDMPS IPA di sekolah akan melakukan pembelajaran diferensiasi untuk siswa-siswa kami agar seluruh guru di SMP 3 menerapkan pembelajaran diferensiasi dan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidelia Feni Hendrik kelas 7F absen 11. Ya, oke. Tadi
Fidel sudah mengikuti pembelajaran IPA dengan Bu Anis ya. Ya, menurut Fidel gimana pembelajaran dengan IPA dengan Bu Anis selama ini, selama 1 tahun? Pembelajarannya seru, menarik karena kan SD itu kan nggak dapet materi IPA secara sendiri gitu kan, pakainya tema-tema gitu. Jadi SMP ini IPA-nya jadi seru karena bisa belajar secara mandiri gitu sama Bu Anis. Ya, oke. Menurut Fidel, apakah Bu Anis selama ini sudah berpihak pada siswa, artinya mendengarkan siswa? Iya, Ya. Apakah Fidel pernah meminta Bu Anis untuk mengajarkan dengan metode tertentu? Iya. Oke, tadi pembelajaran IPA-nya ngapain tadi? Ini mempelajari pencemaran air. Ya, pakai metode apa tadi Bu Anis? Praktikum, terus apa? Praktikum. Materinya di-share apa saja? Apa saja bentuk materi yang di-share tadi? Ada apa aja? Ada Tadi yang di grup tadi? PDF itu. Ada Sama PDF, video ada dari video, YouTube. ya dari YouTube ya. Kalau Fidel sendiri kalau belajar IPA lebih suka pakai apa? Maksudnya ada gambarnya kah? Atau ada suaranya? Atau lebih suka bergerak di seperti praktikum tadi atau semuanya? Oh, ada lebih suka ada gambarnya sih. Tuh, berarti visual ya? Iya. Apakah materi dan media Bu Anis sudah memenuhi gaya belajarnya Fidel? Iya. Apakah Fidel ada masukan mungkin tentang media pembelajaran yang Bu Anis gunakan? Ya, nggak ada sih, cukup lah segitu, lumayan bantu. Iya. Apakah Fidel sering buka websitenya Bu Anis untuk belajar-belajar IPA? Ya, lumayan lah. Kiranya buat cari Sumber materi belajar lagi, ya. Oke. Terus Bu Anis kalau mengajar apakah menggunakan kesepakatan kelas? Ya, benar. Ya. Fidel tadi apa kesepakatan kelasnya tadi? Itu tadi yang satu tidak bermain HP, Ya. saat pembelajaran, terus menghargai guru saat menerangkan. Terus? Habis itu yang terakhir Apa? itu izin kalau mau ke kamar mandi. Mau ngikuti nggak Fidel kalau menulis itu? Ya, Iya. pastinya. Apakah ada keuntungannya untuk Fidel ketika kesepakatan kelas itu berlaku di kelas 7F? Ada. Ya, Jadi teman-teman. lebih disiplin gitu, lebih bisa menghargai guru yang sedang menjelaskan. Oke, terima kasih. Kemudian, apakah teman kelompokmu tadi cukup baik, apa sangat baik ketika bekerja sama? Cukup baik, saling kerjasama, saling bantu. Apakah ada kendala ketika berkelompok? Nggak ada sih. Ya, apakah menurutmu kemampuan tiap kelompokmu beda atau gimana? Atau saling bekerja sama? Saling kerjasama, saling menunjukkan. Oke, bagus ya. Kemudian apakah Bu Anis itu menghargai murid kalau mengajar? Apakah Bu Anis pernah membuli atau memaksa atau bersikap tidak menghargai murid? Nggak pernah. Tidak pernah ya. Ya. Apakah Bu Guru sering memotivasi di 7F? Ya, sering. Apa motivasi yang sering? Sering kayak dikasih gambaran nanti di masa depan tuh gimana gitu. Oh gitu ya. Apakah Bu Anis pernah cerita kalau Bu Anis ikut pelatihan? Pernah. Ya. Menurutmu gimana? Apakah belajar itu hanya sanak sekolah? Apakah Bu Anis itu memberikan kamu inspirasi bahwa guru pun juga harus belajar? Ya, Jadi Bu Anis cerita itu tujuannya supaya murid-murid tahu bahwa Bu Anis ikut pelatihan, menunjukkan bahwa usia berapapun kita tetap belajar. Dan untuk tugas-tugas IPA bagaimana? Apakah cukup menantang? ya cukup ya, apalagi kalau yang gambar-gambar. Ya. Tadi mengerjakan gambar ya? Ya. Ya. Oke, Fidel, mungkin ada pesan untuk Bu Anis. Tadi refleksinya apa? Yang paling belakang tadi kan di pembelajaran selalu ada refleksi bagaimana pembelajaran IPA hari ini dan sebagainya. Tadi ngisi apa? Pelajarannya tuh dari satu kelompok tuh merasa seru saya. Oke, terima kasih Fidel. Ya. Ya, ucapkan salam penutupnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas. Ya, assalamualaikum anak-anak. Ya, gimana tadi pembelajarannya? Seru. Kenapa kok seru? Sambil Apa yang disukai tadi? Apa pembelajaran apa yang disukai tadi? Ukur PH. Ukur pH. Kamu lebih suka pembelajarannya itu dengan praktikum seperti tadi
mendengarkan atau dengan melihat gambar-gambar atau semuanya? Semuanya. Ya, tadi Bu Anis itu menerapkan pembelajaran apa tadi? Bu Anis bilang apa? Pembelajaran? Ya, pencemaran air. Kita melakukan apa saja tadi? Praktikum? Ya, mengukur apa? Mengukur Ya, air apa saja tadi? Air sumur, air kolam, air bekas cucian. Bekas mandi apa bekas cucian? Cucian baju. Ya, cucian. Terus sama air sumur ya. Iya. Air sumur, kolam. Baik anak-anak, terus tadi kita bekerjanya secara kelompok ya. Ya, gimana dengan kelompoknya tadi? Alhamdulillah. Apakah ada kendala? Enggak. Ya, saling tadi bekerja sama enggak? Iya. Berkolaborasi enggak? Melakukan kesepakatan kelas enggak? Iya. Apa sih fungsinya kesepakatan kelas tadi? Apa ada manfaatnya enggak? Ada. Apa? Anak-anak ya, murid-murid jadi apa? Disiplin. Disiplin. Tertib ya. Iya. Kalau ada yang tidak tertib, Bu Anis tinggal mengingatkan ya. Apa tadi kesepakatannya? Gitu. Iya. Ya. Terus gimana? Pembelajarannya membantu kamu untuk lebih paham nggak? Iya. Menurut kalian Bu Anis mengajarnya bertanya dulu nggak apa yang mau dipakai metodenya waktu mengajar? Iya. Mau belajar pakai apa gitu? Kamu milih apa? Yang paling seneng apa? Praktikum. Iya. Praktikum sendiri atau bersama teman? Sama teman. Kendalamu belajar IPA apa sih selama ini sebenarnya? Nggak ada. Enggak. Kecuali apa? Menghitung fisika? Iya. Nah, hal itu butuh lah. Iya. Apakah selama ini Bu Anis membantu kamu ketika kamu merasa kesulitan? Iya. Mudah dihubungi? Iya. Benar? Benar. Apa kamu diajari merefleksi misalnya gimana pembelajaran hari ini? Nah, sangat senang. Beneran sangat senang atau? Sangat sih. Sangat. Coba tunjukkan senang itu di mana sih? Yeay. Gitu. Yaudah. Terima kasih. Ada pesan buat Bu Anis enggak? Tidak ada. Tidak. Maksud enggak ada. Pesan-pesan harus ada lah. Ayo. Atau untuk guru lain, mungkin kalau menurut kalian guru lain perlu nggak kalau mengajarnya seperti Bu Anis? Iya. Perlu. Yang bagian mananya? Harus belajarnya sabar. Sabar. Bu Anis sabar ya. Iya. Ya udah, terima kasih anak-anak. Semoga ibu bisa terus terinspirasi dari kalian untuk bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, mengerti kebutuhan siswa dan memahami bahwa setiap anak memiliki potensinya dan setiap anak itu memiliki bakat dan minat pada mata pelajaran tertentu, sehingga guru harus memfasilitasi mereka belajar, memfasilitasi untuk memiliki karakter yang baik sebagai profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.